Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang muslim. Semoga puasanya lancar hingga akhir. Baik, memang netizen Indonesia ini sangat luar biasa karena sangat kreatif ketika memberikan kritik kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Apatah lagi yang terkait dengan korupsi Pertamina kemarin. Sampai-sampai itu muncul pertanyaan, ditanyakan kepada Pak Ustaz, apa tuh hukumnya pertalite oplosan di bulan puasa, apakah membatalkan puasa atau tidak tuh. Sangat sangat luar biasa. Oke bosku, mari kita simak videonya. Ustadz, kalau bulan Ustadz. puasa oplos pertalite menjadi pertamax, batal nggak puasanya? Oplos pertalite menjadi pertamax bisa membatalkan puasa jika oplosannya tersebut kita minum. Tapi jika oplosan pertalite menjadi pertamax lalu dijual, kemudian keuntungannya bisa triliunan, maka bisa membuat kita semua batal puasanya. Karena tidak bisa menahan hawa nafsu untuk memukul penjual tersebut. Jadi kalau mau mukul, tunggu habis berbuka puasa. Pertamax adalah pertalite yang nggak ngantri ya, setan. Kenapa sih lu pada lu demen banget gitu jadi manusia jahat tuh, demen banget gitu. Gue bingung gitu, gue nggak bisa ngebayangin nanti mereka di akhirat gimana nih. Gue tuh kayak lu zolim, monyet, zolim. Kita berita nih, Astagfirullah, negara rugi sekian triliun. sabar mbak, sabar. Itu nggak penting menurut lo gitu. Kita juga rugi, anjing. Kagak pernah kayaknya gue ngeliat kasus-kasus korupsi gitu ya. Terus kayak masyarakat dirugikan. Kagak pernah. Allahu Akbar. Gue rasa mah kalau misalkan ada kasus begitu terus bilang kayak masyarakat dirugikan, hujan ngeledek 7 hari 7 malam. Lo pada udah lihat kan muka-muka tersangkanya? Bener-bener lihat. Anak buah Lucifer. Udah rame, udah dar-der-dor segala macam ya. Tahu ada berita begini nih. Buru-buru ikan lele, bantah. asu lele. Bingung kan lu mau percaya sama siapa lu? Lebih percaya gua bisa nembus Mekah, iya kan? Gila, gua kata mau udah gila. Kita mau dikibulin mulu. Jangan main-main sama masyarakat Indonesia ya. Tadi aja gue ngisi bensin ke Shell itu ngantri, naudzubillah. Biasanya cuma saat udah berita begini nih, udah ntar berbulan-bulan. Tahu-tahu cuma vonis 5 tahun penjara. Ini berak sekebon. Benar, ini yang ngoplos pusat, bos. Jangan khawatir. Pusat yang ngoplos. Kita nggak usah khawatir. Mereka udah tahu tekniknya. Ilmunya sudah di luar kepala, bos. Jadi kita pengguna, customer, konsumen, udah pakai aja. Bodo amat. Rusak tuh mobil. Ya nggak apa-apa. Apalagi motor sekelas Honda Beat Karbu. Skala Android. Siapa nih yang pakai Beat Karbu? Gaya. Aduh. Jadi deh. Udah biasa aja. Emang keadaannya kayak gini, mau gimana lagi? Beat Karbu. Berapa ratus triliun? 193 triliun per tahun. Lumayan ya. Mau ngantri lagi? Ngantri! Biar kelihatan keren, nggak pakai bensin subsidi. Lagi usut tuntas mafia BBM. Kilang minyak Pertamina di Cilacap kok kebakaran. Assalamualaikum Desi Luf Indonesia kesayangan si akunnya balik lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas mafia BBM, usut. Tapi tiba-tiba saja kok kebenaran ya? Lagi usut tuntas mafia BBM, kilang minyak Pertamina di Cilacap kok kebakaran. Infonya juga ada 38 tangki berisi pertalite. Bener gak sih? Bukan kebetulan kan? Semoga bukan kebetulan yang kebetulan. Jangan-jangan apakah ada barang bukti di sana? Gak boleh nuduh loh, prejudice namanya. Yuk semangat Kejaksaan Agung.
Usut tuntas mafia BBM. Salam sopan Indonesia. Muah. Dor. Beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Prabowo isinya Mulyono. bener bang ya. Pak Jokowi jangan PUP apa-apa korupsi nyalahin Pertamina yang presiden. terbang apa pantas jadi Pak Jokowi. Ada korupsi nyalahin Pantas presiden. dong. Ada Ya. apa-apa salahin presiden. Sebenarnya presiden pantas nggak sih buat disalahin? Jawabannya pantas. Sangat Pantas banget. pantas. Dipikir aja, korupsi sebesar itu dan selama itu kalau sampai tidak diketahui, itu berarti yang bertanggung jawab dan yang bermain itu orang yang sangat tinggi. Buktinya apa? Jangan cuma asal ngomong aja. Oke, kita buktikan ya. Nih, ada contoh. Ex-Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebut Dahlan Iskan tahu soal pengadaan LNG. Bahkan Ibu Karen mengatakan begini yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan harus dilaksanakan. Jadi pemerintah tahu itu perintah jabatan dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Lihat, tahu kan? Itu korupsi yang besar, itu korupsi yang dulu ya di Rut Pertamina juga. Terus para pendukungnya Bapak Mulyono yang terhormat itu berkoar-koar, apa-apa kok nyalahinnya Pak Jokowi, Lihat banyak pengakuan tentang apa yang dilakukan oleh beliau. Nih, pengakuan pejabat Kemenhub disuruh kumpulkan dana pemenangan Pilpres Jokowi 2019. Itu dijelasin, waktu itu diminta untuk membantu pemenangan Presiden Jokowi, ujar Danto saat bersaksi di sidang korupsi proyek-proyek jalur kereta api. Nih, ada lagi dana taspen untuk pemenangan Pilpres, Siaga 94 tak mungkin terdeteksi. Nih, terus ada lagi pengakuan soal investasi IKN, Aguan, kami mesti menjaga wajah Presiden. Ini juga ada Pak Temu Lembong, saya menjalankan perintah Jokowi selama jadi Mendak. Nih, semua yang melanggar kode etik dari Verdi Sambo, Anwar Usman, Ketua KPU, sampai yang KPK ya, Ketua KPK yang jadi tersangka sampai sekarang belum ditangkap. Juga nih, ada saksi dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah TBK menyinggung arahan Presiden Joko Widodo memerintahkan agar para penambang ilegal di Bangka Belitung diakomodir agar tidak diburu aparat. Nih beritanya lagi juga nih, Fahru Rozi Menak yang disuruh bubarkan FPI dan dicopot. Ombudsman juga nih, PSN dievaluasi. Nih, ada yang bilang bahwa ada kaitan di perusahaan tambang. Tuh, PT Energi Mineral Langgeng punya kemitraan dengan BP Migas dalam eksplorasi minyak dan gas migas di Southeast Madura, Blok Kabupaten Sumber Jawa Timur. Luas yang digarap oleh perusahaan mencapai 456.000 hektar. Tak disebutkan Jokowi dan Gibran Alaka berposisi sebagai apa. Nih, banyak muncul fenomena BUMN karya nunggak bayar utang vendor. Kalau udah sebanyak itu, nggak mungkin kalau orang-orang di atas sana itu nggak tahu. Jadi jangan salahkan rakyat kalau berasumsi bahwa ini tuh sebenarnya dikoordinator. Bayangkan, korupsi kok bisa besar-besaran, bisa masif, bisa yang serem gitu loh, bisa sebanyak ini, sebesar ini gitu. Dan selama ini nggak mungkin kalau nggak ada yang mengkoordinasi, dan nggak mungkin mereka seberani itu. Kok bisa gitu loh, baru ini deh ada korupsi yang nggak jelas. Jadi heran kalau masih ada yang bilang nggak usah nyalahin deh Pak Presiden nggak tahu atau Pak Jokowi nggak tahu tentang apa-apa, dia nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin. Coba dipikir pakai nalar. Ya tentunya kita semua sudah tahu ketika Pak Mulyono ditanya soal korupsi itu, ya kenapa tanya saya, ya nggak tahu. Itu pasti jawabannya, pasti 100%. Oke, gimana tanggapan kalian? Gak usah kita menunggu tanggapannya si Pak Mulyono tuh, nggak pernah jelas jawabannya tuh. Andalan orang yang tidak punya otak tuh, psikopat unlimited. Astagfirullah, sabar, bulan puasa. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.